Kuntum khaira ummah ukhrijatul linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sakhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Qala aidan, man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'iya fil jannah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hingga sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk hidup dari kematian yang sementara, yaitu tidur. Tidur adalah saudaranya kematian. Dan kita juga bersyukur kepada Allah masih akan diberikan nikmat kesehatan, nikmat iman, Islam dan ihsan, juga nikmat jasmani dan rohani kita, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini untuk sama-sama melaksanakan salat fardu subuh secara berjamaah. Dan tidak lupa salawat serta salam tetap terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Yana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kita sebagai umatnya semoga mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak, kita barusan telah melaksanakan salat fardu secara berjamaah. Salat adalah perintah Allah, berjamaah adalah sunnah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, semua manusia yang hidup di dunia ini menginginkan kebahagiaan. Kebahagiaan menurut persepsi orang umum banyak yang dilakukan secara dunia atau ukurannya hanya untuk dunia atau sesuatu yang zahir yang dapat dilihat oleh mata. Katanya Sokrates, wajah, baju indah, benda mewah, makanan enak, itulah yang kamu sebut kebahagiaan. Tapi aku percaya sesungguhnya kebahagiaan tertinggi adalah ketika seseorang tidak mengharapkan apapun kecuali kepada Allah SWT. Tidak dapat kita pungkiri, seorang presiden pasti punya masalah, seorang rakyat punya masalah, orang yang kerja di restoran punya masalah, orang yang kerja di pom bensin punya masalah, orang yang mahasiswa juga punya masalah, orang yang belum menikah punya masalah, orang yang sudah menikah pun punya masalah. Sesungguhnya masalah-masalah ini datang kepada tiga bukan untuk menekan kita atau menurunkan semangat kita, melainkan hanya Allah uji untuk menambah kualitas hidup kita. Bahkan dalam ayat Al-Quran surat At-Talaq ayat 2 akhir dan 3 awal, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang mampu meningkatkan imannya kepada ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan kami lepaskan dari kungkungan setiap persoalan dalam kehidupannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, kami akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadirin jamaah yang sama-sama mengharapkan ridho rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kesuksesan, kejayaan, kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat hanya Allah letakkan dalam amal agama yang sempurna yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Taala, yang perlu kita perhatikan dalam setiap aktivitas kehidupan yang kita jalani, kita harus selalu menjaga keimanan kita kepada Allah SWT dan keimanan kepada yang lain-lainnya, seperti keimanan kepada Rasul,
kitab-kitab Allah, malaikat. Iman yaitu adalah meyakini berita-berita yang datang dari Allah melalui kitabullah Al-Quran dan meyakini berita-berita dari sunnah atau dari hadis yang diriwayatkan oleh para ulama. Meyakini sepenuh hati tanpa keraguan. Iman itu yakin, jangan ragu. Hadirin yang mulia Allah Ta'ala, tadi saya sampaikan man salaka tariqan yaltamisuhu fi ilman sakhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Man salaka, dan barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, kami akan mudahkan jalannya menuju surga. Ilmu penting, mengusahakan ilmu lebih penting. Iman penting, mengusahakan iman lebih penting. Uang penting, mengusahakan untuk mendapatkan uang lebih penting. Namun hadirin jamaah yang sama-sama kenal Allah, kebahagiaan yang tampak oleh kita oleh mata terutama merupakan kebahagiaan yang paling rendah. Kenapa paling rendah? Karena kebahagiaan yang berupa zahir ini, yang berupa yang dapat dilihat oleh mata kita seperti dunia. Kenapa rendah? Karena sebanyak apapun uang, benda-benda berharga di dunia ini tidak akan mampu untuk membeli kesehatan. Kesehatan merupakan nikmat Allah dan yang harus kita syukuri. Jika seseorang sakit, kita bisa cek pada saudara kita yang barangkali ada yang sedang sakit di rumah sakit. Semua uang yang telah kita usahakan akan habis untuk membeli kesehatan. Adapun syukur yang paling tinggi setelah kesehatan adalah nikmat iman, nikmat agama. Jika seandainya iman ini diletakkan di sebuah gunung, maka orang-orang akan banting tulang dibanting-banting untuk mendapatkan iman, saking berharganya iman. Jika iman ini diletakkan di dalam dasar lautan, walaupun banyak hewan-hewan buas, maka jika orang ini mampu untuk memahami apa artinya iman yang betul, maka orang itu akan mengejar walaupun di dasar lautan dengan segala acara yang mampu ia lakukan. Sesungguhnya kita tidak akan mampu untuk menghitung nikmat Allah jika seandainya lautan ini dijadikan tinta-tinta dan pohon-pohon seluruh dunia ini dijadikan pena-pena. Sesungguhnya kita tidak akan mampu menulis saking banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, setelah pentingnya iman yaitu pentingnya Islam. Syahadat dari awal, yang kedua pentingnya salat. Salat merupakan rukun Islam yang kedua. Sebelum Ramadan saya sempat bertanya kepada Bapak Ustadz Haji Rubio, bagaimana orang yang berpuasa tapi tidak sholat? Kata beliau ada dua jawaban. Ada jawaban yang versi tegas, ada versi yang lembut. Versi tegasnya apa? Jadi seperti ini hadirin. Syahadat ini seperti akar, yaitu tadi rukun iman, syahadu la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan tiang-tiang ini ibaratkan seperti sholat. Jika masjid ini tidak ada tiangnya, hadirin, maka bangunan ini tidak akan mampu untuk menopang sebuah bangunan. Begitupun pohon hadirin, jika pohon ini tidak ada batangnya maka tidak akan tumbuh sampai ke atas, tidak akan bertumbuh dengan baik, bahkan akan mati. Bagaimana orang-orang yang berpuasa namun tidak sholat? Versi tegasnya, ya untuk apa sholat? Untuk apa puasa? Karena sholat pun tidak dikerjakan. Namun ada harapan untuk orang-orang yang semoga termotivasi untuk tidak pesimis. Kita harus selalu berharap. Ya jalani aja dulu puasanya, lalu kita belajar untuk sholat. Kita usahakan untuk sholat 5 waktu. Yang belum 5 waktu semoga 5 waktu. Yang udah 5 waktu bisa di masjid. Terutama bagi laki-laki dan bagi perempuannya di rumah boleh, di masjid boleh, tidak ada larangan. Setelah pentingnya sholat, keutamaan sholat. Barang siapa yang sholat di masjid
tepat waktu, di awal waktu, niatnya tepatnya di masjid secara berjamaah, maka Allah akan lipatkan pahalanya menjadi 27 derajat. Riwayat lain ada yang mengatakan 25 derajat. Intinya, jika kita sholat di masjid untuk laki-laki terutama, ini lebih untung hadirin. Bagaimana kita akan memilih 1 derajat dibanding 27 derajat? Nah, di samping itu kita saking pentingnya hidayah, adapun taufik, apa itu taufik? Taufik adalah kekuatan yang diberikan dari Allah untuk hambanya agar hambanya selamat dari apa-apa yang mencelakai dia. Pertolongan Allah dalam tanda kutip untuk orang-orang beriman ma'unah, untuk para nabi mukjizat, dan untuk para wali karomah. Adapun Al-Quran diturunkannya di bulan Ramadan ini sebagai pedoman dan petunjuk kehidupan. Apakah Al-Quran ini sudah menjadi mukjizat bagi kita? Karena mukjizat Nabi SAW paling besar adalah Al-Quran. Mukjizat inilah yang bisa merubah seseorang dari buruk menjadi baik, dari jahat menjadi heroik, dan dari negatif menjadi positif. Adapun momentum yang saling berharga yaitu Ramadan ini, kenapa? Momentum ini jarang kita renungi. Kita harus bersyukur kita masih sempat dikumpulkan dari sekian juta orang di muka bumi. Alhamdulillah kita termasuk hamba-hamba yang dipilih Allah SWT. Dipilih apa? Dipilih dalam suatu majelis yang sangat mulia. Maka kata para ustadz, setiap majelis-majelis ini akan dilihat oleh para malaikatnya di langit. Seperti kita memandang bintang di langit, maka seperti itu pula malaikat melihat penduduk bumi yang di dalamnya mengamalkan sunnah-sunnah baginda Nabi SAW. Adapun setelah yang lain-lain, bagaimana puasa ini menjadikan kita lebih produktif dan sungguh-sungguh dalam menjalaninya. Hadirin yang sama-sama mengharapkan ridha Allah SWT, sesungguhnya penderitaan, kesusahan, duka cita yang datang kepada kehidupan kita ini salah satunya yang paling berpengaruh yaitu dosa. Dosa ini analoginya seperti cermin dalam hati. Jika nafsu semakin menguasai cermin kita atau hati kita, maka semakin gelaplah cermin kita. Bahkan dalam kitab Fadilah Amal, jika kita maksiat 1 kali maka noda hitam 1 akan tumbuh. Jika kita tidak bertaubat maka noda ini semakin menambah. Maka kita harus bertaubat kepada Allah Ta'ala, bertaubat dari dosa yang kita tidak sadari apapun yang kita tidak sengaja. Dosa ini sangat berbahaya. Dunia dan akhirat dipengaruhi oleh dosa. Walaupun orang tersebut, misalkan saya berikan contoh, mampu untuk membeli semua peralatan di muka bumi seperti mobil mewah, rumah gedong singkrong gitu kan, di istana. Jika tidak taat kepada Allah, maka hidupnya akan gelisah. Sebaliknya, jika kita hidupnya sederhana, normal, biasa-biasa aja, juhud itu bukan berarti tidak mengharapkan terus miskin-miskinan. Juhud itu adalah contoh, misalkan saya berikan umpama biar lebih mudah untuk dicerna. Juhud itu contoh misalkan kita punya uang 1 miliar. Ada harga mobil yang berapa, ada yang ratusan juta, 200, 300, mungkin yang banyak tersohor kan mobil Alphard yang di harga 800 juta. Mereka menganggap kebahagiaan itu dalam kemewahan. Padahal hakikatnya hadirin, Allah dan Rasulnya tidak menyajikan kebahagiaan melalui materi atau benda-benda. Kita misalkan contoh, ya mungkin kita 1-2 bulan menikmati kemewahan dalam mobil. Tapi ketika bulan yang kedua mungkin rasa itu sudah semakin menghilang. Karena para ulama menyampaikan dunia ini indah sebelum dimiliki. Karena hakikatnya benda-benda dunia yang dititipkan kepada kita, hakikatnya adalah titipan yang Allah akan pertanggungjawabkan di akhirat nanti. Hadirin yang Allah, adapun tentang kematian ini adalah sesuatu yang pasti akan terjadi kepada semua manusia yang bernyawa akan merasakan mati. Satu hari malaikat Israil datang kepada kita berapa kali, Pak? Ada yang mungkin sudah tahu dari para ustadz atau ibu-ibu yang sudah mendengar dari para ustadz maupun online atau offline.
Malaikat maut datang kepada kita yaitu 70 kali setiap hari. Kalau kita kalkulasikan, kita hitung-hitung, malaikat maut ini datang kepada kita setiap 21 menit. Yaitu 70 dibagi 24 jam. Kurang lebih 21 menit satu kali. Ketika malaikat maut ini bertanya kepada Allah, "Ya Allah, apakah hamba ini sudah waktunya?" "Ya Allah, belum." Terus saja belum. Jika seandainya kematian ini dikasih tahu oleh sama Allah, maka orang yang tidak pernah sholat akan sholat. Orang yang tidak pernah ke masjid pasti akan ke masjid. Orang yang tidak membaca Al-Quran pasti akan membaca Al-Quran. Kenapa? Karena tahu satu hari lagi akan meninggal. Ketika kita tahu satu hari kita akan meninggal, maka kita akan mempersiapkan kematian kita sebaik-baiknya. Sombongnya kita mengira kita akan hidup selamanya, padahal kematian itu lebih pasti dari matahari terbit yang dari barat. Mungkin itu apa yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada khilafan. Yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang kurang baiknya atas kelemahan diri saya sendiri. Agar majelis ini tidak dikatakan dengan majelis yang lain, kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.